Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai usability sebagai input design dan teknik usability sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keamanan produk alat kesehatan yang merupakan salah satu persyaratan jadi CPKAB dan sistem manajemen mutu. CPKAB ini harus diterapkan oleh setiap sarana produksi alat kesehatan. Untuk apa? Sebagai jaminan bahwa semua proses dalam sistem yang saling terkait dalam pembuatan alat kesehatan ini sudah dikelola dalam rangka tercapainya keamanan, tercapainya mutu dan manfaat alat kesehatan yang diproduksi. Sistem manajemen mutu dan CPKAB ini dilakukan dalam rangka memproduksi alat kesehatan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Ini dapat dilihat di dalam lampiran CPKAB poin 3 titik D titik 4 ini menyatakan bahwa masukan terkait dengan persyaratan produk harus meliputi antara lain fungsionalnya, kinerjanya, dan persyaratan keselamatan sesuai dengan maksud penggunaan. Demikian juga di dalam ISO 13485 versi 2016 pasal 3.3 mengenai input desain dan pengembangan ini menetapkan bahwa input yang berhubungan dengan syarat produk harus antara lain meliputi syarat fungsional, syarat kinerja, usability dan keamanan berdasarkan intended use-nya. Jadi baik CPKAB maupun ISO 13485 menekankan pentingnya membuat alat kesehatan yang aman. Aman berarti bebas dari resiko yang tidak dapat diterima. Dengan demikian, produsen harus mampu mengidentifikasi risiko apa saja nih yang tidak dapat diterima. Dan dalam video kali ini, kita akan fokus pada risiko yang tidak dapat diterima dari kesalahan penggunaan atau dari use error. Use error ini dapat menyebabkan paparan fisik, paparan hazard fisik secara langsung, atau menyebabkan kehilangan atau degradasi atau penurunan fungsi klinis dari alat kesehatan. Ya, seperti kita ketahui bahwa saat ini kesalahan penggunaan atau use error yang disebabkan oleh usability alat kesehatan yang tidak memadai itu sudah menjadi perhatian yang semakin meningkat. Kenapa? Karena banyak alat kesehatan yang dikembangkan tanpa menerapkan proses teknik usability, sehingga alat kesehatan itu kurang intuitif, kadang-kadang malah sulit dipelajari atau malah sulit digunakan. Bahkan seiring dengan berkembangnya layanan kesehatan, pengguna yang kurang terampil, termasuk misalnya pasien sendiri, sekarang juga menggunakan alat kesehatan. Dan di sisi lain, alat kesehatan juga semakin meningkat dan semakin rumit. Ini yang dapat menyebabkan use error atau kesalahan penggunaan. Nah, desain atau rancangan user interface untuk mencapai usability yang memadai ini akhirnya menjadi penting dan membutuhkan proses dan keahlian teknik usability yang harus dikuasai. Tujuan teknik usability sendiri adalah untuk memberikan keselamatan bagi pasien, bagi pengguna, dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan usability. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, proses teknik usability ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh masalah usability yang terkait dengan penggunaan yang benar, use error, dan keduanya ini merupakan penggunaan normal. Ya. Bagaimana nih teknik usability dapat meningkatkan keamanan alat kesehatan? Mau tahu penjelasannya? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, usability ini didefinisikan sebagai karakteristik dari user interface yang memfasilitasi penggunaan dan menetapkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan penggunaan di dalam lingkungan penggunaan yang dimaksud.
semua aspek usability yang tadi ya meliputi efektivitas, efisiensi, dan kepuasan penggunaan ini dapat mempengaruhi keamanan alat kesehatan. Dan untuk menjelaskan teknik usability tentu saja saya juga menggunakan berbagai referensi, yaitu antara lain IEC 62366-1 versi 2015. Ini mengenai medical devices part 1, application of usability engineering to medical devices. Ya. Pengguna user interface ini meliputi pengguna di sepanjang siklus hidup alat kesehatan, seperti pengguna transporter, orang yang melakukan instalasi, yang melakukan servis, paramedis, pasien, dan sebagainya. Pengguna tersebut dapat melakukan kesalahan, use error, kesalahan penggunaan. Sebagai contohnya, misalnya selama transportasi, use error yang disebabkan oleh desain ini dapat menyebabkan kerusakan pada alat kesehatan. Misalnya penggunaan gagang pembawanya yang tidak tepat saat sedang mengangkut produk. Contoh lainnya misalnya dari use error yang disebabkan oleh desain pengemasan alat kesehatannya dalam posisi yang tidak benar sebelum pengirimannya, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada saat transit. Kemudian juga dalam penyimpanan, ini misalnya use error karena konfigurasi yang tidak benar selama penyimpanan alat kesehatan, sehingga dapat menyebabkan kerusakan. Misalnya nih, sebuah desainnya ini dapat mengarahkan si pengguna untuk menumpuk alat kesehatan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga menyebabkan kerusakan alat. Kemudian juga kesalahan penggunaan yang disebabkan oleh desain juga dapat menyebabkan pengguna menyimpan alat kesehatan dalam kondisi yang tidak sesuai. Seperti misalnya membiarkan pintunya terbuka, menyebabkan alatnya kesehatan disimpan dalam kondisi terbalik, sehingga bisa menyebabkan kerusakan. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh tentang use error. Ya. Dalam memahami use error, kita itu harus mengetahui jenis-jenis penggunaan alat kesehatan. Jadi jenis penggunaan alat kesehatan itu dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu penggunaan normal, yang kedua yaitu penggunaan abnormal. Penggunaan normal ini dikelompokkan menjadi 2 jenis lagi, yaitu penggunaan yang benar dan penggunaan yang salah atau use error. Jadi use error ini juga merupakan salah satu dari penggunaan normal. Apa nih definisi dari penggunaan normal? Yaitu pengoperasian termasuk inspeksi dan juga adjustment rutin oleh pengguna serta kondisi standby sesuai dengan petunjuk penggunaan atau sesuai dengan praktek yang diterima secara umum untuk alat-alat kesehatan yang disediakan tanpa adanya petunjuk penggunaan. Jadi kita tahu ada beberapa alat-alat yang memang tidak memerlukan petunjuk penggunaan. Kemudian definisi dari penggunaan yang benar, correct use, ini didefinisikan sebagai penggunaan normal tanpa adanya use error. Dan penyimpangan dari petunjuk penggunaan ini hanya dianggap sebagai kesalahan penggunaan jika mengarah ke respon alat kesehatan yang berbeda seperti yang dimaksudkan dari produsen atau yang diharapkan oleh pengguna. Kemudian untuk use error, ini didefinisikan sebagai tindakan pengguna atau kurangnya tindakan pengguna saat menggunakan alat kesehatan yang mengarah pada hasil yang berbeda dari yang dimaksudkan oleh produsen atau yang diharapkan oleh pengguna. Dan use error ini dapat terjadi pada penggunaan normal. Dan use error ini juga meliputi atau mencakup ketidakmampuan pengguna untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Dan use error ini juga dapat diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara karakteristik pengguna, user interface, tugas yang harus dilakukan pengguna, atau lingkungan penggunaan. Nah, pengguna bisa saja menyadari atau bahkan tidak menyadari bahwa terjadi use error. Kemudian untuk penggunaan tidak normal, ini didefinisikan sebagai tindakan yang sengaja atau menghilangkan tindakan yang disengaja dalam kondisi normal
dalam kondisi sadar yang bertentangan atau melanggar dengan penggunaan normal, dan juga di luar cara yang wajar dari pengendalian risiko terkait dengan user interface yang ditetapkan oleh produsennya. Contohnya misalnya penggunaan yang sembrono atau sabotase atau sengaja mengabaikan informasi keamanan dan sebagainya. Nah, kemudian apa nih yang dimaksud dengan teknik usability? Proses teknik usability ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan meminimalkan use error, dan dengan demikian akan mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan penggunaan. Ya. Bahkan beberapa bentuk penggunaan yang tidak tepat ini dapat dikontrol oleh produsen. Ya. Dan proses teknik usability terkait dengan proses manajemen risiko, dan standar internasional IEC 62366-1 yang tadi disebutkan ini menjelaskan proses teknik usability sehingga risiko yang dapat diterima terkait dengan usability dari alat kesehatan tersebut. Ya. Sehingga teknik usability ini sangat berguna bagi produsen alat kesehatan. Ya. Standar internasional IEC 62366-1 ini fokus pada penerapan proses teknik usability untuk mengoptimalkan usability alat kesehatan terkait dengan keamanan. Apa nih definisi teknik usability? Jadi teknik usability ini didefinisikan sebagai penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia, kemampuannya, keterbatasannya, dan karakteristik lainnya untuk merancang, mendesain alat kesehatan, sistem, atau tugas-tugas yang dilakukan sehingga akan mencapai usability yang memadai. Sedangkan uji usability sendiri didefinisikan sebagai metode untuk mengevaluasi user interface dengan pengguna yang dimaksud dalam lingkungan penggunaan yang dimaksudkan. Apa saja nih yang harus dilakukan pada waktu menerapkan proses teknik usability? Yang pertama, harus menyiapkan spesifikasi penggunaan. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik user interface yang terkait dengan keamanan dan potensi use error. Yang ketiga, mengidentifikasi hazard yang diketahui atau yang dapat diperkirakan dan juga mengidentifikasi situasi berbahaya. Yang keempat, mengidentifikasi dan menjelaskan skenario penggunaan terkait dengan hazard. Dan yang kelima, memilih skenario penggunaan terkait hazard untuk melakukan evaluasi sumatif. Yang keenam, menetapkan spesifikasi user interface. Dan yang ketujuh, menetapkan rencana evaluasi user interface. Ini dapat meliputi perencanaan evaluasi formatif dan juga perencanaan evaluasi sumatif. Ya, demikian tadi kita telah belajar mengenai pentingnya memasukkan usability sebagai input design dan melakukan teknik usability untuk meningkatkan keamanan alat kesehatan. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.